Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada pertemuan kali ini, mari kita bahas tentang materi dasar dari pemesinan bubut dan K3LH pada praktek pemesinan bubut. Nah, apa sih dasar dari mesin bubut itu dan apa sih K3LH dalam pemesinan bubut itu? Mari kita masuk ke materi langsung. Nah, apa itu mesin bubut dan kenapa kita harus mempelajari dasar dari mesin bubut terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktek di bengkel pemesinan bubut? Yaitu karena kita harus memahami dulu ya teman-teman, memahami dulu apa itu nama fungsi dari komponen tersebut, apa fungsi dari tuas yang ada di, misalnya ada di tuas, ada di headstock, di situ apa fungsi dari eretan, apa fungsi dari cekam. Jadi dasar dari pemesinan bubut yaitu suatu bekal yang harus kita pahami sebelum kita langsung melaksanakan praktek di pemesinan bubut, supaya kita terhindar dari kecelakaan ataupun kita bisa bekerja dengan maksimal setelah kita memahami seluruh fungsi dari komponen mesin bubut itu sendiri. Oke, masuk ke materi, yaitu apa itu mesin bubut. Dari pengertian mesin bubut sendiri, yaitu mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang memiliki prinsip kerja membuang bahan-bahan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan dari suatu benda kerja yang berputar dan dijengkram, dicak atau penjengkram, lalu kemudian akan disayat dengan mata pisau atau dengan nama lain tools yang disetting sesuai dengan pengerjaan. Nah, sesuai digambar di sini ada tools yang berada di toolbox atau rumah bahat. Di sini ada benda kerja atau workpiece yang dicekam di sebelah kiri atau headstock. Di sini ada tenstock. Jadi prinsip kerja mesin bubut yaitu memutar benda kerja untuk dan menyayat dengan tools ini sendiri. Misal akan dilakukan pekerjaan memanjang, jadi nanti toolsnya digeser secara memanjang sini. Apabila ingin flashing, ya ini tools berada di sini, ataupun pengerjaan yang lain. Oke, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari mesin bubut. Nah, untuk bagian dari mesin bubut yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Nah, untuk pengertian kepala tetap ini sendiri, yaitu di bagian ini, di kepala tetap akan memiliki poros spidol mesin dengan fungsi sebagai dudukan cekam. Lalu ketika poros ini berputar, maka cekaman ini akan ikut berputar bersamaan dengan memiliki sabuk dan puli untuk menghubungkan dengan motor penggerak. Oke, jadi di headstock ini yaitu ada cekam yang berputar karena ada sabuk dan puli untuk menghubungkan dengan motor penggerak. Di sebelah kiri sini ada motor penggerak untuk memutar benda kerjanya ya. Oke, lalu lanjut ada kepala lepas. Oke, kepala lepas ini terletak berseberangan dengan headstock yang tadi, jadi berada di berseberangan. Misal tadi yang di headstock ada sebelah kiri, nanti kepala lepas ada di sebelah kanan. Jadi kepala ini berseberangan dari kepala bubut. Untuk ekor berfungsi pada pekerjaan bubut dengan dua senter untuk menghindari benda kerja bengkok ataupun oleng pada saat proses pembubutan, misalnya pada pengerjaan pembubutan as yang panjang, sehingga as yang panjang itu tidak lentur dan tidak terombang-ambing saat berputar. Lalu ekor bubut juga berfungsi agar benda yang dibubut bisa mendapatkan senter atau toleransi yang baik. Oke, untuk yang ketiga yaitu ada eretan atau carriage. Oke, eretan merupakan benda meja penopang dan pembawa tool station atau tempat bersandarnya pisau bubut. Tanpa meja ini, maka bubut tidak akan berfungsi karena tidak adanya pisau untuk memahat benda. Nah, untuk eretan memanjang, ini terletak pada yang paling bawah, yang paling besar. Ini berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah atau memanjang sejajar dengan benda sumbu kerja, atau bisa dibilang dengan gerakan mendekat atau menjauhi jam. Eretan ini juga akan menyebutnya sebagai eretan bawah karena terletak di bagian paling bawah. Yang kedua ada eretan melintang yang berada di bagian tengah ini berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang sumbu benda kerja. Yang ketiga ada eretan atau
tas atau eretan kombinasi. Ini memiliki fungsi untuk melakukan gerakan pemakanan ke arah sudut yang diinginkan sesuai penyetelannya. Oke, untuk eretan kombinasi ini misal diatur beberapa derajat, jadi ini untuk bisa pengerjaan tirus ataupun bisa dengan pengerjaan ulir juga dengan metode ulir zigzag. Oke, lanjut ada bed atau meja mesin. Bed ini adalah suatu struktur utama mesin bubut yang mendukung semua komponen lainnya. Ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan stabil seperti besi cor atau baja dan lain-lain. Nah, untuk bed ini harus dirancang dengan sangat baik untuk memastikan kestabilan dan presisi dari mesin bubut itu sendiri. Jadi bed adalah struktur utama dari mesin bubut yang seperti ini ya, yang di panah merah ini, untuk menopang seluruh dari mesin bubut ini sendiri. Nah, ini ada bagian-bagian yang tadi kita jelaskan. Ada yang pertama ada headstock atau cekam di sini. Ini ada tailstock atau kepala lepas di sini untuk mencegah benda terombang-ambing saat pekerjaan pembubutan. Selanjutnya ada eretan untuk proses pemakanan, tools untuk membawa pahat mendekatkan ke benda kerja. Yang terakhir ada bed atau meja mesin untuk penopang utama dari mesin bubut ini sendiri ya teman-teman. Nah, untuk apa aja sih mesin bubut ini digunakan? Mesin bubut ini digunakan untuk beberapa pengerjaan, antara lain yaitu bubut ulir atau threading. Ini untuk membuat drat ataupun ulir untuk menggunakan mesin bubut. Proses ini melibatkan penggunaan pahat ulir yang dikendalikan oleh mesin bubut untuk membentuk ulir dengan berbagai bentuk dan ukuran. Nah, untuk ulir bisa digambarkan seperti di gambar ini ya teman-teman. Misal kalian membuat part dari sepeda motor kalian, membuat apa itu variasi ataupun as ataupun apa, ini bisa dikerjakan dengan mesin bubut ini. Oke, lanjut ada bubut muka atau facing. Ini adalah proses pemesinan pada mesin bubut untuk tujuan mengurangi panjang benda dan menghasilkan permukaan datar atau rata pada ujung benda kerja. Nah, di sini untuk rata atau menghasilkan permukaan datar, proses ini dilakukan dengan gerakan pahat tegak lurus terhadap sumbu benda kerja yang berputar dengan menggunakan eretan melintang. Oke, lanjut ada bubut bor atau drilling. Untuk pengeboran dapat dilakukan pada mesin bubut. Nah, ini kebalikan dari pengeboran pada mesin bor. Untuk pengeboran dengan mesin bubut ini menggunakan mata bor yang tidak ikut berputar, karena yang berputar adalah benda kerjanya saja. Jadi berbeda dengan saat kita menggunakan mesin bor pada umumnya. Oke, lanjut ada bubut kartel yang biasa disebut dengan knurling atau kartel, merupakan proses pembentukan logam digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda kerja. Biasanya pola knurling ini digunakan untuk pegangan supaya tidak licin. Nah, untuk profil knurling ini seperti di gambar ini ya bro, supaya benda tidak licin untuk pegangan ataupun untuk benda part yang lain. Nah, selanjutnya ada K3LH dalam pemesinan bubut. Nah, apa sih K3LH itu? K3 suatu upaya untuk mencegah kita dari kecelakaan kerja, supaya kerja tetap aman dan jauh dari kecelakaan kerja itu sendiri. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dapat mengetahui pentingnya K3 dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada peserta didik mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko di lingkungan bengkel. Yang terakhir ada kita mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja di lingkungan praktek. Oke, apa itu K3LH? Nah, pengertian dari K3LH adalah kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup, yaitu mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi ataupun saat kita di sekolah di bengkel itu sendiri, yang mempunyai banyak tenaga kerja seperti kita sebagai siswa yang praktek ataupun karyawan. Nah, untuk K3 ini juga dilindungi oleh dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang pelaksanaan K3 dan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari K3LH itu sendiri. Apa sih tujuan dari K3 dan apa sih jika kita menerapkan K3 itu, apa tujuan dari K3 itu?
Nah, tujuan utama yang ketiga, tujuan kita menerapkan ketiga yaitu untuk menjamin keselamatan dan mencegah bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Nah, ini ada beberapa potensi bahaya yang dapat kita temukan di mesin bubut, di bengkel mesin bubut kita. Yang pertama ada putaran mesin berkecepatan tinggi yang berbahaya. Kedua ada terjepit benda kerja ataupun pahat. Yang ketiga ada terkena serpihan logam ataupun chip atau suara. Apabila tidak memakai kacamata, yang ini bisa berterbangan kemana-mana, sangat berbahaya apabila mengenai mata ataupun muka ataupun tubuh kita. Kemudian ada tersengat listrik dari mesin. Yang terakhir ada tumpahan oli atau cairan pendingin yang bisa mengakibatkan kita terpeleset dan bisa berakibat fatal. Nah, lanjut untuk ketiga, keselamatan kerja. Yang pertama, kita harus memahami SOP sebelum memulai bekerja. Dan pastikan benda kerja terpasang kuat, tidak bercanda dengan teman saat mengoperasikan mesin. Ini sangat penting saat kita praktek, jadi tidak boleh untuk bercanda dengan teman saat pengoperasian mesin bubut ini. Selanjutnya ada gunakan pelindung mesin atau guard. Yang terakhir ada matikan mesin saat penggantian pahat. Ada pastikan ventilasi yang baik di lingkungan kerja, jaga posisi kerja ergonomis untuk menghindari nyeri otot, dan yang terakhir bersihkan serpihan logam dengan kuas, bukan dengan tangan langsung karena bisa menyebabkan tangan terluka. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan APD untuk menunjang keselamatan kita saat melakukan proses pemasinan bubut. Yang pertama ada sepatu safety untuk mencegah kaki kita terjatuh dari kejatuhan benda kerja, misal benda kerja besar ataupun berat. Ini juga berakibat cedera ataupun fatal juga bagi kaki kita. Yang kedua ada safety glass atau kacamata safety tadi untuk mencegah serpihan logam itu bisa masuk ke mata karena berakibat sangat fatal apabila kondisi serpihan itu dalam kondisi panas ya. Terakhir ada sarung tangan untuk mencegah tangan kita terluka dari serpihan logam ataupun terluka saat kena dari pahat itu sendiri. Dan ada perlengkapan APD yang lain, mungkin ada baju kerja yang agak ketat dan tidak longgar supaya tidak terkena dari mesin atau part yang berputar. Nah, untuk kesimpulan kita belajar ketiga ini yaitu keselamatan kerja bukan pilihan, tapi ini keharusan kita dan kita harus memiliki kesadaran penuh untuk menerapkannya. Dengan menerapkan ketiga ini pada pemasinan bubut, kita dapat terhindar dari kecelakaan, kita dapat terhindar untuk menjaga kesehatan tubuh, kita dapat melindungi lingkungan kerja dan sekitar. Oke, apakah ada pertanyaan untuk sesi materi pada hari ini? Mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.